Assalamualaikum. Terima kasih Bu Eva. Jadi ini masuk bisa dikategorikan tanaman psikotroplika maksudnya. Eh, Kalau menurut Bu Eva gitu, sampai sama dengan ganja. izin pimpinan, sampai hari ini berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, kratom bukan masuk dalam golongan narkotika. Itu berdasarkan eh, eh, penelitian lah ya, penelitian secara empiris yang sudah dilakukan di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, kratom secara hukum positif bukan narkotika. Oke, baik. Pak Beni, Baik, terima kasih banyak Pak Ketua Pimpinan Rapat, Bapak Ibu anggota balik yang saya hormati. Ada dua ada dua soal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama eh, soal rancangan undang-undang komoditas strategis. Saya ingin eh, menggali lebih dalam soal pembatasan terhadap jenis komoditas yang masuk di dalam kelompok strategis ini. Kalau saya baca di rancangan undang-undang yang disiapkan ini masih pendekatan lama lah. Ya, ya cengkeh, ya pala dan sebagainya. Ini pendekatan kolonial lah dulunya. Untuk kepentingan kolonial, ya saya ingin mengajak kita sekalian untuk coba kita mengubah way of thinking kita. Maksudnya way of thinking kita diubah, kita tidak boleh mengacu pada apa yang menjadi kebutuhan negara lain, walaupun itu penting. Ya, tapi saya ingin ya, melihat ke dalam kita. Maksudnya melihat ke dalam kita ini, negara kita ini kan sangat kaya, kaya-kaya lagi, dan ada begitu banyak komoditi strategis yang bisa kita angkat dan juga bisa menambah, bahkan kita bisa menjadi bangsa yang mandiri dari segi ekonomi kalau ini kita kembangkan. Saya selalu bukan karena saya mengkultuskan Insinyur Soekarno, beliau selalu mengatakan tiga soal itu Trisakti, mandiri di bidang ekonomi, daulat di bidang politik, kemudian berkepribadian di bidang kebudayaan. Saya melihat kita, kalau kita serius betul-betul ingin membangun bangsa ini dengan mengacu pada komoditas yang ada di negara kita, maka saya ingin mengajak kita sekalian untuk menambah ini. Jenis komoditas strategis katakanlah di sini, di sektor perkebunan ini. Mengapa misalnya kita tidak mau memasukkan tapioka, jagung, durian, atau yang tadi disebutkan ini tanaman keratom ini dalam rancangan undang-undang komoditas strategis yang mau kita kembangkan ini. Kalau saya lihat tadi yang disampaikan oleh eh, teman-teman ini soal keraton, ini bukan hanya soal aspek ekonomi, tapi ada aspek ke sejarah juga di sini. Ada aspek ke lingkungan juga di sini. Dan juga kalau kita mau fair lagi, ini kan tanaman yang sudah lama tumbuh. Sebelum Republik kita ini didirikan 45, tanaman ini sudah tumbuh banyak di hutan-hutan di seantero negeri kita ini. Oleh sebab itu, atas kuasa apa tiba-tiba kita mengatakan ini nggak boleh? Menurut saya,
fungsi hukum itu adalah memberikan legalitas terhadap realitas, termasuk realitas akan tumbuhan dan komoditas semacam ini. Jadi saya termasuk yang sangat berpandangan, sangat progresif, berpandangan bahwa fungsi undang-undang itu salah satunya adalah melindungi apa yang sudah ada. Dan salah satu yang sudah ada kita ini adalah keraton ini. Kalau saya dengar cerita itu tadi, luar biasa. Jadi salah satu fungsi undang-undang dan dalam hal ini adalah undang-undang komoditi strategis adalah memberikan legalitas, memberikan proteksi, menjaga, melindungi, dan merawat ciptaan Tuhan yang sudah ada sejak Indonesia, sejak Republik ini ada tahun 45. Dan tambahan lagi tadi dijelaskan bahwa ternyata keraton ini di dalamnya terkandung nilai-nilai ekonomis yang luar biasa dahsyatnya. Luar biasa ini, Pak. Ya oleh sebab itu saya ingin tanya kepada pihak pemerintah, apakah ada regulasi yang selama ini menghambat budidaya dan pengolahan keraton ini? Menurut saya kalau misalnya BNN tiba-tiba menghambat, BNN ini datang kemudian. Yang perlu kita jaga itu adalah jangan sampai disalahgunakan atau apa yang berkaitan dengan itu. Tetapi saya melihat ini sebuah potensi ekonomi yang bisa mendatangkan devisa yang luar biasa negara ini. Oleh sebab itu, undang-undang ini tujuannya adalah untuk melindungi komoditas ini, untuk menjaga komoditas ini, untuk membawa nilai tambah terhadap komoditas ini. Jangan nikel terus yang kita olah rusak alam lagi. Ini luar biasa. Jangan sawit terus yang dilindungi. Coba saya ingin tahu, bandingkan 1 hektar sawit dengan 1 hektar keraton ini mana yang lebih tinggi? Saya yakin ini lebih tinggi, saya nggak tahu. Di daerah saya tadi singgung teman saya di samping ini ya, kalau di mana bisa dapat bibitnya Pak Ketua, saya mau tanam ini. Kalau bisa saya mau tanam di kampung saya, di NTT. Daerah saya ini, Mas Ketua, daerah yang masuk dalam kelompok provinsi paling miskin di Republik ini. Masuk dalam kelompok 4 provinsi paling miskin. Dan mudah-mudahan keraton ini adalah salah solusi. Ya kan? Solusi Tuhan, Tuhan kasih. Tuhan kasih keraton untuk orang NTT ini. Ya kan? Kalau uang kan mungkin dikorupsi, tapi kalau keraton ini ya luar biasa. Dan supaya saya tidak hanya terbatas di kata-kata, saya mohon mendapatkan bibitnya. Supaya saya tunjukkan, saya mau kasih jalan untuk masyarakat di daerah saya yang sudah lama hidup dalam terowongan gelap kemiskinan. Mudah-mudahan keraton adalah solusinya. Sekian dan terima kasih banyak Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Beni. Berarti stok tanah di NTT sudah banyak kayaknya di sana untuk ditanam. Eh, tapi tadi sudah dijelaskan ya bahwa tanaman ini bukan masuk kategori tanaman skotropika atau narkotika ya. Dan saya tidak tahu apa pernah dicoba nggak di luar Kalimantan. Ini kan kalau di ini kebanyakan di Kalimantan kan, Bapak ya. Gitu.